Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas hal yang sederhana mengenai makanan yang digoreng. Ya. Jadi makanan yang digoreng ini pada dasarnya adalah mendasar sekali, yaitu adalah pantangan hampir semua jenis penyakit. Ya, bukan hanya penyakit lambung, penyakit jantung, penyakit liver. Ya, bahkan kalau anak kita batuk, pasti kita bilangnya apa? Jangan makan gorengan. Ya, karena apa? Karena makanan yang digoreng itu memang sangat tidak baik untuk kesehatan. Nah, kenapa makanan yang digoreng itu tidak baik untuk kesehatan? Nah, saya jelaskan dulu. Ada yang disebut dengan dua jenis lemak, ya, lemak baik, lemak jahat, ya. Lemak baik disebutnya lemak tak jenuh atau HDL, high density lipoprotein, ya. Sumbernya apa saja? Lemak baik itu sumbernya adalah minyak zaitun yang extra virgin oil, VCO, ya, atau minyak kelapa, ya, virgin coconut oil, ya, atau alpukat. Nah, tiga ini yang paling umum, ya, sumber lemak yang paling tinggi tapi yang tak jenuh, ya, atau yang baiknya, ya, atau HDL, high density lipoprotein. Nah, ada yang juga yang disebut dengan lemak jahat, ya. Lemak jahat itu atau disebut lemak jenuh atau LDL, low density lipoprotein. Nah, sumbernya dari apa? Dari daging merah, dari santan, ya, dan juga tentunya makanan yang digoreng, ya. Semua jenis makanan yang digoreng, semua jenis minyak, ya, kalau digoreng dipanaskan minyaknya berubah menjadi lemak jenuh, ya, betul. Contohnya minyak zaitun, ya, walaupun dia lemak baik, VCO walaupun dia lemak baik, pada saat teman-teman buat untuk goreng atau tumis dipanaskan, dia akan berubah menjadi lemak jenuh atau lemak jahat. Nah, jadi penggunaan minyak zaitun, VCO atau minyak kelapa, pada dasarnya itu diminumkan langsung untuk memenuhi gizi teman-teman, lemak, ya. Dan itu pun cukup 2 sendok teh per hari, ya, maksimal 3 sendok. Dan itu bukan untuk digoreng teman-temannya. Nah, pada saat saya jelaskan tadi, pada saat teman-teman panaskan baik itu VCO maupun minyak zaitun extra virgin oil, lemaknya akan berubah menjadi lemak jenuh atau lemak jahat, atau bahasa gampangnya kolesterol. Nah, seperti itu, ya. Jadi selain daging, santan, makanan digoreng itu adalah penyumbang berat kolesterol, diabetes, dan juga apa? Lambung, ya, teman-teman, ya. Makanya pasti semua jenis penyakit, hampir semua pantangan itu makanan yang digoreng. Karena apa? Pada saat teman-teman menggoreng itu minyaknya itu kan akan pindah. Misalkan goreng tahu, goreng tempe, goreng ikan, akan pindah banyak, ya, ke apa namanya? Ke tahunya atau ke tempenya itu. Dan itu lemak jenuh. Pada saat teman-teman makan, tentunya itu akan sulit dicerna kalau untuk lambung, ya, dan lemaknya itu akan menyumbat di pembuluh darah. Nah, tentunya kalau misalkan satu masih mending. Kalau satu tempe aja udah menyerap berapa minyak, bagaimana kalau 5 tempe? Apalagi satu ikan besar, berapa banyak minyak yang terserap? Nah, itu, ya. Jadi bisa dibilang makanan yang digoreng itu fundamental untuk semua jenis penyakit, ya, tentunya asam lambung juga. Bagaimana penanggulangannya? Ya, pada dasarnya saya sering di WA, ya, share-share makanan sehat tanpa minyak yang sehat, ya. Eh, bisa ikuti WA story saya. Dan juga apa? Pada dasarnya teman-teman bisa beli air fryer, ya. Jadi air fryer ini adalah menggoreng tanpa minyak. Ya, harganya pun tidak terlalu mahal, ya, 1, jutaan. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu, atau bisa juga oven panggang, ya, itu untuk supaya teman-teman bisa tetap merasakan crispy, ya, walaupun tidak se-crispy digoreng, tapi tetap sehat tanpa lemak. Nah, itu. Atau kalau saya pribadi karena memang nggak punya air fryer, nggak punya oven, ya, jadi saya hanya kebanyakan tiap hari hanya makan pepes, hanya makan apa namanya, dibacem kalau tahu tempe. Kebetulan saya vegetarian, ya, itu saja makanan saya tiap hari. Tapi sayur buah bervariasi, tiap hari ganti-ganti, dan jumlahnya banyak, ya, teman-teman, ya. Kalau teman-teman yang suka ikut WA story saya pasti tahu, ya. Dan itu tidak membuat saya kurus, teman-teman. Jadi jangan takut. Walaupun kita tidak makan yang digoreng, saya tidak makan gula putih, tapi tidak pernah membuat saya kurus, ya. Sekurus-kurusnya saya tetap dikategorikan tetap gemuk sebenarnya. Karena apa? Yaitu pelengkapan lemaknya itu saya minum minyak zaitun sehari 2 sendok teh, ya, atau 2 sendok makan, atau kadang-kadang VCO, tapi karena sulit didapat, saya minyak zaitun extra virgin oil selalu ada, walaupun bukan untuk goreng, ya, teman-teman, ya. Itu hanya diminum langsung, atau saya makan alpukat, kadang-kadang kacang tanah disangrai, itu pun bisa, kacang almond, kacang mede, itu lemaknya pun ada, ya. Jadi nggak usah khawatir, makanan tanpa yang digoreng itu nggak membuat lemak, nggak membuat kurus, ya.
Pantangan asam lambung itu tidak akan membuat teman-teman kurus, tidak akan membuat teman-teman lemes. Jangan khawatir ya. Tapi kalau memang teman-teman tadinya obesitas, ya pada saat turun berat badan ya harusnya senang. Karena apa? Pada dasarnya yang disebut diet, yang disebut pantangan itu bukan pantangan sebenarnya, bukan diet, tapi menjalankan pola hidup sehat, olahraga teratur, eh, mengendalikan pikiran, jaga pola makan, itu bukan diet ya, bukan pantangan asam lambung. Jadi yang saya sebutkan tadi, jangan makan ini, jangan itu, sebenarnya bukan pantangan, tapi itu memang tidak sehat untuk dilakukan ya. Jadi teman-teman sederhana itu ya, walaupun teman sebenarnya minum arak aktif itu akan menyerap lemaknya. Ya, jadi pakai perut panas kalau teman makan gorengan minum arak aktif langsung reda. Tapi bukan berarti pun mengandalkan arak aktif teman-teman tetap makan gorengan. Jadi lemaknya dimasukin, diserap lagi arak aktif. Jadi tidak akan efektif betul ya. Pasti ada perubahan juga tetap, tapi tidak akan efektif betul atau akan terhambat penyembuhannya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, selamat sore.